Hola, hola. MTK Lovers. MTK Lovers. MTK Lovers. MTK Lovers. MTK Lovers. Nenek. MTK Lovers. MTK Lovers, jumpa lagi dengan saya Dodi Ferianto. Ya, kali ini kita akan membahas sebuah soal ya. Dan siapa itu? Emang kedenger? Dan Yusha lagi ngapain nggak tahu. Ya, kita akan membahas soal tentang bilangan ya. Soalnya bentuknya cukup menarik ya. Sekali lagi saya akan berusaha mencari soal-soal yang secara bentuknya saja cantik gitu ya kan, secara bentuknya ya. Oke. Ya, biar menarik ya nanti timelinenya ya. Oke, yuk kita lihat saja soalnya ya. Soalnya ini ya secara bentuk menarik ya. Tentukan ya semua. Oke, soalnya ada tentukan semua pasangan ya, pasangan. Oke, saya tulis beda warna ya. Pasangan M dan N ya, M dan N ya, bulat positif ya, bulat positif ya, bulat positif ya. Jadi oke, yang memenuhi bukan memenuhi ruangan ya, yang memenuhi. Wow, ini kenapa ada titik di sini? Oke, ya. Yang memenuhi sebuah persamaan, oke. Memenuhi persamaan 1 ditambah sebentar, 2 berpangkat N ya, karena N nya sudah merah ya, dikali dengan 3. Oke, 3 saya tulis dalam warna apa ya, ungu lah ya. 3, oh warna ungunya mirip sama warna biru. Oke, jangan warna hijau sudah dipakai di ya, ini kali 3 gitu ya, dikali 3 sama dengan M kuadrat. Nah, gini ya. Ya, tentukan semua pasangan MN ya bulat positif ya. M dan N nya bulat positif, berarti tidak ada yang 0 juga ya. Oke. Kalau ada 0 berarti cacah ya, atau non negatif ya. Yang memenuhi 1 ditambah 2 berpangkat N dikali 3 sama dengan M kuadrat ya. Ya, kenapa saya bilang ini bentuknya cukup cantik ya? Karena ya ini 1, 2, 3 gitu loh ya. Ya agak dipaksakan sih sebenarnya ya. Oke, yuk, maksudnya dipaksakan memaksakan mengatakan bahwa bentuk ini cantik ya, tapi memang ya oke, bagus lah ya. Gitu ya. Yuk, mungkin adik-adik boleh coba dulu ya. Kalau sudah selesai atau sudah ketemu, bisa kita lanjutkan videonya untuk diskusi ya, ya untuk cek lah ya sama-sama ya. Oke, kalau belum ketemu ya pasti harus lanjutkan gitu ya kan. Yuk, dicoba dulu. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Dodi Ferianto. Kalian bisa belajar matematika bersama kakak di channel YouTube kakak, youtube.com/Dodi Ferianto. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa belajar bersama terus. Oh iya, tapi kalau kamu mau belajar langsung dengan kakak melalui video meeting online juga bisa loh. Caranya, kamu WhatsApp aja nomor-nomor ini. Konsultasikan program yang sesuai dan juga jadwalnya. Cara belajarnya cukup gunakan handphone atau komputer atau juga laptop. Ada 3 program buat kamu yang tertarik belajar matematika olimpiade. Yang pertama pre-olimpiad, yang kedua beginner olimpiad, yang ketiga elementary olimpiad, dan yang keempat adalah junior olimpiad. Yang pertama pre-olimpiad. Program ini cocok sekali untuk adik-adik kelas 1 sampai 2 SD yang belum pernah sama sekali belajar materi olimpiade matematika. Yang kedua beginner olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang belum pernah belajar materi olimpiade matematika. Dan yang ketiga elementary olimpiad. Program ini untuk adik-adik kelas 3 sampai 4 yang sudah pernah belajar atau bahkan sudah pernah juara di olimpiade matematika.
Dan yang keempat, Junior Olympiad. Program ini untuk adik-adik kelas 5-6 SD yang mau curi start belajar materi Olimpiade Matematika tingkat SMP. Atau adik-adik SMP yang belum pernah belajar materi Olimpiade Matematika SMP juga bisa masuk program ini. Materi tiap program sudah disusun sehingga adik-adik dapat belajar matematika dengan lebih sistematis. Adik-adik juga akan mendapatkan worksheet hampir di setiap topik atau sesi. Jadi adik-adik bisa review lagi belajarnya. Ayo, tunggu apa lagi? Sang juara tidak hanya dilahirkan, tapi juga dipersiapkan. Yuk hubungin nomor-nomor yang di sini ya, jangan lupa ya. Sampai jumpa. Oke, karena di sini dari awal dikatakan bahwa M dan N yang diharapkan adalah bulat positif, berarti N-nya nggak boleh 0 ya, N-nya harus lebih besar atau sama dengan 1 ya. Karena N lebih besar atau sama dengan 1 ya. Maka ini sebenarnya terlalu tebal ya. Oke, maka jelas bahwa 2 berpangkat N kali 3 ini pasti bilangan genap ya, sehingga 1 ditambah 2 berpangkat N kali 3 ini adalah bilangan ganjil ya, maka dari sini ini M kuadrat juga harus ganjil, harus bilangan ganjil. Nah, kalau M kuadrat itu bilangan ganjil ya, jadi kalau mengerjakan soal-soal seperti ini kita biasanya perlu perhatikan paritasnya ya, genap ganjilnya ya. Oke, biar dapat clue gitu ya. Ini sebenarnya gambarannya gimana bilangan-bilangan yang diinginkan ya. Kalau kalau M kuadrat itu ganjil ya, itu hanya terjadi kalau M-nya ganjil gitu ya kan. Oke. Ya. Jadi kita lumayan dapat gambaran bahwa M-nya ganjil, gambaran pertama. Kedua, kalau kita ubah bentuk ini, persamaan ini ya, 1 tambah 2 pangkat N kali 3 sama dengan M kuadrat, kita ubah jadi 2 berpangkat N kali 3 sama dengan M kuadrat dikurang 1. Ya, ini kan bisa kita faktorkan ya. Ini yang ruas kanan bisa kita faktorkan menjadi M kurang 1 dikali M plus 1. Nah, karena M itu ganjil ya, maka ganjil dikurang 1 ya pasti genap. Ini genap. Ganjil ditambah 1 pasti genap juga. Jadi dua bentuk pemfaktoran ini ya, itu adalah perkalian dua bilangan genap. Nah, padahal di sini 3 itu kan bilangan prima ya, Jadi tidak mungkin salah satunya adalah 3 ya, nggak mungkin ya. Jadi mau tidak mau pasti ya ada 2 kasus ya, karena harus genap dua-duanya kan. Maka yang pertama M-1-nya sama dengan 2 berpangkat, kita sebut 2 berpangkat K lah ya, 2 berpangkat K saja gitu ya. Lalu M plus 1-nya sama dengan 2 berpangkat N-K gitu ya, karena kan kita pecah kan, 2 pangkat N-nya kita pecah kan ya. Jadi 2 pangkat N ini idenya kan 2 pangkat N kali 3, ini kita pecah nih. Yang pertama adalah 2 pangkat K, yang ini mau nggak mau jadi 2 berpangkat N-K kali 3 gitu ya kan, kali 3 ya. Oke ya. Yang kedua adalah M-1-nya yang M-1 bukan N, M-1-nya yang sama dengan 2 berpangkat K kali 3, tapi ini dan ya, M plus 1-nya yang sama dengan 2 berpangkat N-K-nya. Nah gitu ya. Oke, kita coba bahas masing-masing kasusnya. Oke, untuk yang pertama kita copy paste. Nah oke, untuk kasus yang pertama kita lihat ya. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu adalah selisih antara M-1 dan M plus 1 ya, selisihnya ya. Selisih ya, ini kita tahu bahwa M tambah 1 dikurang M kurang 1 kan sama dengan 2 ya. Jadi kita juga harus tahu gambaran nilai K-nya sama nilai N-nya ya sebenarnya ya. Oke, dari sini kita akan peroleh gambarannya 2 pangkat N-K kali 3 dikurangi 2 pangkat K sama dengan 2. Oke, kita keluarkan 2 pangkat K-nya ya.
Ya, jadi ini 2 berpangkat n min 2k kali 3 min 1 sama dengan 2. Ya. Oke, dari sini. Nah, ini menarik ya. Di sini kalau k-nya 0, ya ini kan kalau k-nya di sini kan 2 kan 2 pangkat 1. Jadi k-nya, nah sedangkan yang ini kalau kita lihat ya, ini kalau ininya tidak sama dengan apa? Tidak sama dengan 0, maka ini akan bentuknya ganjil ya kan. Nah, nggak mungkin ya. Jadi oke, ya ini harus n min 2k-nya harus sama dengan 0 ya. N min 2k harus sama dengan 0 ya. 2 pangkat 0 kan 1 ya. 1 kali 3 dikurang 1 itu 2 ya. Oke, jadi n min 2k harus sama dengan 0 ya. Dari sini berarti kita peroleh n sama dengan 2k. Nah, k-nya berapa? K-nya sama dengan 1 ya. Karena ini kita harapkan ini kan jadi 3 kurangi 1, 2. Oke, sehingga 2 berpangkat k kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 gitu ya kan. Ya, karena kalau kita pengen n min 2k sama dengan 0, ya berarti kan 2 pangkat 0 kan 1. Ini jadi 1 nih. Ini jadi 1. 1 kali 3 dikurang 1, 2 pangkat 1. Berarti k-nya mau tidak mau berarti 0 ya. Kalau k-nya 0 ya berarti n-nya 0, nggak boleh ya. Karena kalau kan n-nya bilangan bulat positif ya. Oke. Ya, berarti nggak boleh ya. Nah, tapi perlu kita perhatikan ya kemungkinan lainnya ya, bisa saja ini justru kita misalkan k-nya yang sama dengan 1 ya kan. 2 berpangkat 1 ya. Jadi k-nya berpangkat 1. Jadi kita misalkan kemungkinan lain ya, kemungkinan lain itu k-nya yang sama dengan 1. Kalau k-nya sama dengan 1 ini kan berarti 2 berpangkat 1 dikali 2 berpangkat n min 2 dikali 3 kurang 1 ya, sama dengan 2 pangkat 1. Berarti ini mau nggak mau ini harus jadi 1 gitu ya. Jadi 2 berpangkat n min 2 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 1. Oke, 2 berpangkat n min 2 kali 3 sama dengan 2. Ya, ini nggak mungkin ya, ini tidak mungkin terjadi ya. Ini tidak mungkin terjadi ya, karena kalau apa ya nggak mungkin. Ini 3 berarti kan sama dengan 2 berpangkat 1 dikurang n min 2 ya, atau 2 berpangkat 3 min n ya. Ya, nggak mungkin, tidak mungkin ya, karena kita inginkan n-nya itu bilangan bulat ya, tidak mungkin. Oke ya, berarti untuk kasus yang ini ya, 1A ini tidak mungkin ya. Tapi jangan lupa ini di sini kita bisa tukar nih. Kalau tadi kan mungkin di awal belum terpikirkan ya, jadi kita justru malah bagi lagi menjadi ya oke lah, kita anggap kasus A nya jadi ada 2 buah ya. Yang pertama adalah yang ini, yang kedua adalah m-1 nya sama dengan 2 berpangkat n min k, dan m+1 nya sama dengan 2 berpangkat k kali 3 gitu ya. Oke ya, jadi seringkali memang ada apa, ada perubahan di tengah jalan apa proses ya. Oke, coba sekarang kita lihat untuk yang 1B nya. 1B ya, ternyata masih memungkinkan. Memang m-1 memang bentuknya masih dia yang bukan dikali 3, tapi di sini 2 berpangkat n min k nya ya. Ya sebenarnya sih bisa dibolak-balik ya, m+1 nya sama dengan 2 berpangkat k kali 3 gitu ya. Ya, sehingga m+1 dikurang m-1 kan sama dengan 2 selisihnya kan. Ini 2 berpangkat k kali 3 dikurang 2 berpangkat n min k ya, sehingga di sini keluarkan 2 pangkat k nya, 3 dikurang 2 pangkat n min 2k, ini 2 berpangkat 1. Oke, di sini kalau k-nya 1 ya, kalau k-nya 1 ya, maka ini harus 1 ya. Jadi apa? Maka 3 min 2 berpangkat n min 2k harus sama dengan 1. Sehingga ini 2 sama dengan 2 berpangkat n min 2k. Mau nggak mau n min 2k nya harus sama dengan 1. K nya 1, kalau k nya 1 kan berarti n min 2 gitu ya.
Ya, di sini kita peroleh N sama dengan 3. Nah, oke, memenuhi yang syarat yang diminta ya. Kalau N-nya sama dengan 3, berarti ya udah, sekarang kita substitusi. Kan tadi apa? M-1 M-1 sama dengan 2. M-1 sama dengan 2 berpangkat N-K ya. N-nya 3 kurang 1. Jadi M-1 sama 2 pangkat 2. Dari sini kita peroleh M-nya 5. Oke. Sini kita peroleh MN 5,3. Ya, oke, memenuhi 1 ya, dapat 1. Oke, kemungkinan lain. Bagaimana dengan kemungkinan lain dari bentuk ini? Kalau misalkan yang ini yang 1, berarti ini harus 2. Apakah mungkin? Coba kita lihat ya. Jadi kalau yang K-nya 0 ya, jadi 3 min 2 pangkat N min 2K sama dengan 2 gitu ya, 2 pangkat 1 ya. K-nya kan 0 ya, jadi N 2 pangkat N sama dengan 2 ya. Ini nggak mungkin lah ya, 3 sama dengan 2 ditambah 2 berpangkat N. Oh mungkin N-nya 0 ya, N-nya 0 ya, tapi kan tidak sesuai yang diminta ya, karena N-nya harus bulat positif ya. Oke, ini tidak memenuhi. Oke, jadi baru ketemu 1 untuk kasus 1A maupun 1B ya. Sudah kita cek dua-duanya. Sekarang yang 2, kasus 2. Oke. Lumayan seru juga sih ya soal ini ya. Kasus 2 adalah, ini juga nanti mungkin bisa dibagi 2 lagi nih, 2A dan 2B. Oke, yang 2A kita coba lihat ya. M-1-nya sama 2 berpangkat K kali 3 ya. Oke, 2B lah kita buat langsung ya. Ini berarti saya coba copy paste, saya geser deh. Nah, saya geser sini ya. Ya, jadi ya memang bisa seperti ini ya. karena saya membuat video ini spontanitas ya, ketemu soal menarik terus kayaknya bisa gitu ya, kayaknya bisa, jadi langsung bikin, belum coret-coret ya. Jadi ya bisa terjadi seperti ini. Coba ada perubahan mendadak di tengah-tengah proses gitu ya. Gitu ya, semoga sih nggak salah ya. Semoga tidak ada kesalahan menghitung atau kesalahan berpikir yang lebih parah ya kan. 2 berpangkat K gitu ya. Makanya teman-teman atau adik-adik ya sambil kerjain ya, kita cek sama-sama ya. Oke, ini M-1 2 pangkat K kali 3, M plus 1-nya 2 berpangkat K, N min K ya, N min K. Udah gitu aja ya. Ingat bahwa M plus 1 selisihnya dengan M min 1 itu 2. Ini menjadi acuan sekali ya. Ini dikurangi 2 pangkat K kali 3. Nah, oke. 2 pangkat K-nya keluarkan gitu ya. Menggunakan sifat distributif 2 berpangkat N min 2K gitu ya kan. Oke, min 3 ya sama dengan 2. Di sini bisa K-nya itu 0. Kalau K-nya 0 ini berarti kan 1 ya. 1 berarti 2 pangkat N. Langsung ya. Kalau K-nya 0 kan berarti 2 pangkat N aja ya, karena 2 K-nya 0 ya. Kurang 3 ini sama dengan 2. Gitu ya. Kalau ini 0 kan jadi 1 ya. Ya, jadi ya ini sama dengan 5. Nggak mungkin. Tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya, karena N-nya yang diminta adalah bilangan bulat ya. Oke, berarti memang kasus yang 2 ini 2B ya. Jadi oke, 2B ya. Jadi malah yang ketemu yang 2B semua nih jangan-jangan ya. Kalau M-1-nya sama 2 berpangkat N min K kali 3, M plus 1-nya yang sama dengan 2 berpangkat K gitu ya. Oke. Dari sini jadi ya sama M plus 1 dikurang M min 1 sama dengan 2 ya. Dari tadi saya nggak salah ya. Oke. Jadi 2 berpangkat K dikurang 2 berpangkat N min K kali 3 sama dengan
keluarkan 2 pangkat K-nya 1 dikurang 2 pangkat N min 2K kali 3 gitu ya, sama dengan 2. Oke, kalau yang ini tadi, yang kalau ininya yang sama dengan K-nya 1, kalau ini K-nya 1, kemungkinan lain kita cek, kemungkinan lainnya belum ya tadi ya. Kalau K-nya 1 berarti 2 pangkat N min 2K dikurang 3 sama dengan 1. Oh, ini mungkin nih 2 pangkat N min 2K sama dengan, nah ini harus teliti ya. Kalau K-nya 1 tadi bisa nih, ini sama dengan 4 atau 2 pangkat 2, berarti N min 2K harus sama dengan 2 ya. K-nya kan tadi 1 ya, berarti N min 2 sama dengan 2, N sama dengan 4. Oke, jadi sebelum yang kasus B, saya lupa cek ya. Oke, ternyata ini bisa nih, N-nya 4 ya. Oke, betul ya. Kan kalau K-nya 1 kan ini 2 pangkat 0 kan 1, berarti ini 2 ya, 2. Oh, ini kok 1 sih? Kalau K-nya 1 ini kan 2 ya, 2 errornya 2, berarti ini harus 1 ya. Oke, ini 1, iya betul, tambah 3, 4, betul, bisa ya. Kalau K-nya 1 kan N min 2 ya, iya. Oke, kalau N sama dengan 4 bisa nih ya. Jadi apa? Jadi M min 1-nya ya, atau M plus 1-nya, pakai M plus 1-nya boleh ya. M plus 1-nya sama dengan 2 berpangkat N min K. N-nya 4 kurangi 1, 3 ya. Jadi dari sini kita peroleh M tambah 1 sama dengan 2 pangkat 3, jadi M-nya 7. Jadi kita ketemu pasangan M dan N-nya di sini. MN-nya sama dengan 7,4. Nah, ketemu lagi mah. Nah, ya. Ya, tapi kita perlu cek juga yang B ya, kemungkinan yang B ya, biar sekalian ya kan. Oke. Ya, jadi memang harus teliti ya. Ini sama dengan 2. Oke, ada 2 kemungkinan. Ketika K-nya 0, yaitu kan 1 ya, berarti 1 min 2 pangkat N min 2K kali 3-nya sama dengan 2 ya. Oke, jadi dari sini nggak mungkin ya ini ya. 2 pangkat N min 2K kali 3-nya sama dengan apa? min 1 ya. Ya, tidak memenuhi lah ya. Tidak memenuhi, tidak mungkin lah ya. Karena yang dimintakan yang bulat semua. Kemungkinan lain ya. K-nya 1. Kalau K-nya 1 berarti ini kan 2 ya, berarti 1 min 2 pangkat N min 2K kali 3 ini sama dengan 1 gitu ya. Ya 2 kali 1 kan. Nah, dari sini berarti min 2 pangkat N min, langsung aja 2 pangkat N min 2K kali 3 sama dengan 0 ya. Ini juga tidak memenuhi lah ya. Nah, oke. Jadi setelah semua dicek ya, semua kemungkinannya, walaupun sedikit drama kurang kemungkinan yang lainnya, sempat juga kelewat gitu ya. Jadi hanya ada 2, semoga memang cuma ada 2 ya. Jadi kemungkinan MN-nya MN-nya itu hanya ada 2. Yang pertama adalah 5,3, yang kedua adalah berapa? 7,4 gitu ya. Ya, bisa kita cek ya, mudah sih ya ngeceknya ya. Kalau hanya untuk apakah 2 itu memenuhi ya, kita cek aja, substitusi aja ke sini coba. Dan saya rasa semoga sudah tidak ada yang ketinggalan ya, kemungkinan lainnya. Jadi kan tadi sudah dicek ya, yang pertama kan kita bagi 2, nggak taunya di antara masing-masing kasus itu juga bagi 2 lagi ya kan ya. Oke, sehingga kalau kita cek di sini untuk MN sama dengan 5,3 ya, berarti 1 tambah 2 pangkat 3 ya, ini ya, kali 3 apakah sama dengan 5 pangkat 2. 8 kali 3 24, 24 tambah 1 sama dengan 25. Benar ya, ini benar ya. Terus kalau kita cek untuk MN sama dengan
7,4 ya. Berarti apakah benar 1 tambah 2 pangkat 4 kali 3 sama dengan 7 pangkat 2? Oke, kita cek. 16 ya. 16 kali 3 itu 16 kali 3 itu 48 ya. 48 tambah 1 49, 7 kuadrat. Betul ya. Oke ya. Ya. Jadi ya, MN-nya pasangan MN bilangan bulat positif yang memenuhi adalah 53 dan 74 ya. Ya, saya rasa memang cuma 2 karena sudah dicek semua kemungkinan yang tadinya kita pikir cuma hanya ada 2, ternyata 2 kasus pun harus dipecah lagi ya. Gitu ya. Ya, mungkin teman-teman mungkin sebenarnya bisa disederhanakan di mana di sini bisa dilihat bahwa ya kalau kita tentukan mana yang lebih besar antara 2 pangkat K dengan 2 pangkat N min K-nya ya. Iya, sebenarnya bisa ya. Artinya nggak harus masing-masing kasus ini ada 2 ya. Bisa kita tentukan dulu dari awal ya. Mana yang lebih besar yang mungkin ya, antara 2 pangkat K atau 2 pangkat N min K. Ya, tapi it's okay lah ya. Namanya juga proses proses berpikir ya. Kadang ini spontanitas ya, karena melihat soal ternyata kayaknya bisa sih gitu ya kan. Nah, ya mungkin teman-teman kalau udah paham ide dan garis besarnya bisa sederhanakan lebih simple lagi ya penyelesaiannya. Ya, demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa. Dadah, bye-bye.